Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Kali ini kita akan bahas game week keempat. Let's go. Oke, game week ketiga kemarin udah selesai ya. Yang dimana game week ketiga kemarin adalah game week yang cukup anomali ya, dan dimana banyak banget kejadian-kejadian yang di luar nalar ya. Karena bisa kita tahu ada Chelsea yang kalah dari Leeds United, ada MU yang berhasil menang ya setelah kemarin di game week kedua kalah 4-0, sekarang bisa menang 2-1 terhadap Liverpool di luar dugaan, dan juga ada City yang berhasil dibuat kesulitan oleh Newcastle dan harus ditahan imbang 3-3, dan ada Arsenal juga yang berhasil mencetak 3 kemenangan beruntunnya di awal musim ini, dan itu cukup mengagetkan juga ya. Dan ini benar-benar game week yang cukup anomali di game week ketiga, dan tentunya seperti biasa gue akan langsung sampaikan untuk tim review singkat, tim selection, captain picks, dan juga watchlist di game week keempat besok. Dan untuk itu langsung aja kita masuk ke segmen yang pertama, tim review singkat. Let's go. Oke, untuk tim review singkat, poin gue kemarin ini dapat 43 poin ya. Yang dimana safety score gue untuk bisa bertahan di ranking 300 ribuan seperti di game week kedua kemarin adalah 53. Jadi gue minus 10 poin ya untuk bisa bertahan di rank tier yang sama. Dan sekarang artinya gue harus slightly turun ke overall rank 903 ribu. Dan dengan overall poin 190 sebenarnya masih cukup oke untuk bisa gue bersaing ya di awal musim ini. Dan kemarin tim gue cukup berantakannya, dimana sempat kegocek ya dengan Bailey dan Andreas, yang dimana Bailey dengan 5 poinnya dan juga Andreas dengan 8 poinnya berada di bench. Dan itu cukup mengagetkan juga ya, dimana sebenarnya secara susunan line up cukup logis untuk bisa kita masukin dua nama ini di bench, karena Andreas kemarin di awal game week kedua kemarin sempat kuning untuk notisnya dari FPL, dan juga ada Bailey yang di 2 pertandingan awal nggak starting line up. Jadi cukup sedikit tergocek ya kita ya, banyak manajer lain juga cukup tergocek dengan 2 nama ini. Dan selanjutnya ada 2 back mahal gue, yaitu ada Alexander Arnold dan juga ada Cancelo yang dua-duanya 0 poin. Dan ini benar-benar 2 back mahal yang 0 poin, cukup mengagetkan pastinya ya, dimana Cancelo Manchester City gagal clean sheet dan juga kebobolan 3 gol di atas 2 gol jadi minus. Dan juga ada Alexander Arnold yang kebobolan juga 2 gol dan juga ada kartu kuning, jadi 0 poin aja di 2 nama ini. Dan juga ada Trippier yang mengagetkan juga di luar dugaan, yang sebenarnya gue cukup pesimis ya untuk di awal game week 2 kemarin, dimana Trippier ini berhasil mencetak gol ke gawang City dengan gol tendangan bebas yang cukup cantik banget. Jadi keren banget untuk Trippier. Dan juga ada Williams yang 1 poin, dan juga ada James yang kalah 3-0 dari Leeds dan harus menerima 1 poin aja. Dan cukup suram ya untuk back-back gue ini ya. Dan selanjutnya gue cukup terbantu dengan kapten gue di sini, yaitu Mo Salah, dimana kapten gue ini salah satu kapten pilihan terbaik gue ya, karena poin tertinggi gue di game week ketiga ini ada di Mo Salah dengan 8 poin. Jadi cukup berhasil untuk pengkaptenan gue, jadi sedikit mengangkat lah ya dari sebelum pertandingan MU Liverpool gue ada di angka 25 poinan, dan cukup mengangkat hingga 43 poin, cukup keren. Dan juga untuk fixture ya, kita lihat dulu untuk fixture di game week keempat besok. Di sini bisa kita lihat ada Southampton melawan Manchester United, dan selanjutnya ada Brentford melawan Everton, ada Brighton lawan Leeds United, Chelsea lawan Leicester City, dan ada Liverpool lawan Bournemouth. Harusnya bisa cukup oke nih Liverpool lawan Bournemouth untuk bisa meraih kemenangan pertamanya di musim ini harusnya ya. Dan juga ada Man City lawan Crystal Palace, ada Arsenal melawan Fulham. Jadi nama-nama yang cukup bisa menjadi pilihan kapten. Di sini ada Arsenal, Jesus dan juga Martinelli bisa menjadi alternatif. Lalu selanjutnya ada Man City juga yang melawan Crystal Palace, bisa menjadi pilihan yang cukup oke, Haaland. Dan ada Liverpool juga sebenarnya cukup oke nih untuk kapten, ada Mo Salah ya. Dan selanjutnya ada Aston Villa di hari Minggu melawan West Ham, lalu ada Wolverhampton melawan Newcastle, yang Newcastle juga cukup oke ya, artinya belum pernah meraih kekalahan ya di awal musim ini, cukup keren Newcastle. Dan juga ada Nottingham Forest melawan Spurs, yang dimana ini artinya dari Spurs juga bisa menjadi pilihan kapten yang cukup oke. Di antara lain ada Kane dan juga ada Son di situ. Jadi untuk pilihan kapten mungkin antara lain ada 4 nama itu ya, di antaranya ada Jesus, ada Salah, ada Haaland, dan juga ada Son ataupun ada Kane. Jadi cukup banyak pilihan kapten di game week keempat ini. Dan juga selanjutnya kita masuk untuk ke tim selection ya, dimana di tim selection gue kemarin udah melakukan early transfer, dimana early transfer yang gue lakukan di sini adalah memasukkan March ya, dimana Solly March ini gue masukin karena memang pertimbangannya adalah Brighton lagi sedang cukup on fire di beberapa game week terakhir, ditambah fixturnya yang juga cukup oke di 5 game week ke depan, harusnya bisa menjadi pilihan potensi yang cukup bagus banget ya untuk Solly March
March ini ya. Dan kenapa March, kenapa nggak Pascal Gross? Karena Pascal Gross ini udah cukup mahal ya untuk masuk ke squad gua, dan gue pilihannya antara lain adalah dengan angka 5,3 juta, yaitu dimana artinya Solly March cukup masuk di budget gua, dan ditambah lagi untuk dari segi trade ya. Di sini ada trade. Ini adalah trade kedua tertinggi ya di Brighton ya, setelah Gross tentunya. Dan artinya March menjadi pilihan yang cukup reliable buat gua di sini, dan juga sekaligus bisa menjadi diferensial ya kalau March bisa mencetak gol tentunya. Dan selanjutnya nggak ada perubahan lain, dan dimana kali ini gue menggunakan 4-4-2 ya, yaitu antara lain ada Ederson, ada Alexander Arnold, James Cancelo dan Trippier di pemain belakang. Selanjutnya di pemain tengah gue ada Muhammad Salah, ada March, Martinelli dan juga Luis Diaz tentunya masih gue pertahankan. Dan di depan ada Jesus dan juga Haaland, dimana ini cukup oke ya untuk fixturnya di squad gue kali ini ya. Nggak ada big match, nggak ada tim kecil melawan tim besar di sini, jadi cukup bisa menjadi potensi poin yang cukup tinggi ya untuk di game keempat harusnya ya. Dan selanjutnya di back gue kali ini ada Ward lawan Chelsea, cukup berat, gue nggak masukin pastinya. Ada Andreas juga yang melawan Arsenal, juga cukup berat. Ada Neco Williams yang melawan Tottenham Hotspur, tentunya cukup berat juga, gue nggak masukin. Dan ada Pelangi yang lawan Manchester City. Dan ini berikut kurang lebih untuk susunan line up gue kali ini, yang dimana mungkin untuk potensi yang bisa gue harapkan bisa 70 poin lagi ya untuk di game kali ini. Dan untuk kapten bisa gue lihat di sini Muhammad Salah mungkin bisa menjadi langganan kapten gue lagi untuk di pertandingan game week keempat, karena bisa kita tahu ya pastinya cukup on fire harusnya di game week keempat ini, sama halnya seperti MU kemarin. Di game week keduanya cukup ngeflop, dan di game week ketiganya cukup gacor. Artinya di sini gue bisa bilang untuk Muhammad Salah pastinya cukup terbakar api motivasi yang cukup tinggi untuk bisa gacor ya. Dan untuk itu kapten bisa gue kasih ke Salah untuk di game week keempat untuk tim gue kali ini. Dan berikut kurang lebih untuk tim selection kali ini. Dan untuk kapten picks seperti gue bilang tadi, dimana kapten picksnya ada 3 dan 4 pilihan untuk alternatif kapten. Di antara lain ada Muhammad Salah, ada Erling Haaland, ada Jesus, dan juga ada Son dan juga Kane. Jadi ada pilihan kaptennya cukup banyak, bisa teman-teman pilih. Untuk gue di sini gue memilih Salah untuk bisa menjadi kapten di game week ketiga besok. Dan berikut kurang lebih untuk tim selection, tim review, dan juga kapten picks yang bisa gue sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga menjadi insight baru ya untuk teman-teman semua dalam meramu serta meracik tim di game week keempat besok. Dan kayaknya itu aja untuk video kali ini. Singkat aja, sekali lagi thank you banget udah nonton. As always seperti biasa gue Tegar Irsyad. Peace out.